Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan menceritakan film yang berlatar belakang balas dendam. Film ini berjudul Assault on Wall Street, yang menceritakan seorang pria yang memiliki kehidupan harmonis harus menelan pil pahit setelah perekonomiannya hancur seketika karena sahamnya anjlok. Namun anjloknya perekonomian pria tersebut disinyalir ada campur tangan orang-orang yang ingin menjatuhkannya. Karena itu, pria tersebut merencanakan suatu bencana terhadap orang-orang yang merugikannya. Lantas, bagaimana perjalanan pria tersebut keluar dari masa terpuruknya dan melancarkan aksi balas dendamnya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene dimulai di sebuah kantor berlokasi di Wall of Street, Amerika, di mana sejumlah pekerja dan staf terlihat kalang kabut. Pasalnya perusahaan yang bergerak di bidang saham ini harus merugi lantaran anjloknya harga pasar di bursa efek saham. Itu disebabkan karena banyaknya investor yang cabut setelah kurang percaya dengan masa depan perusahaan yang telah didanainya. Hal itu membuat kepala perusahaan yang bernama Jeremy harus memutar otak menyusun sebuah strategi. Karena fokusnya terbagi antara solusi dengan masalah, Jeremy pun lantas akan memberikan sebuah hadiah jika para pekerjanya dapat menggait investor untuk berinvestasi di perusahaannya. Scene berganti di sebuah ruangan di mana seorang perempuan yang bernama Rosie tengah menjalani pemeriksaan penyakit tumor otaknya yang makin hari kian membaik. Tak lupa ia juga ditemani oleh suaminya yang bernama Jim, seorang security di salah satu perusahaan. Rosie pun ikut program kelahiran di salah satu rumah sakit tersebut dengan rutin menyuntik hormon selama seminggu sekali. Saat akan membayar ke kasir, Jim terkejut karena kartu BPJS-nya tidak bisa digunakan karena sudah di batas limit pembayaran. Alhasil Jim pun menggunakan kartu kreditnya yang alhamdulillahnya masih bisa dipakai. Saat tiba di rumah, Rosie tiba-tiba menangis di kamarnya. Hal itu pun diketahui oleh Jim. Di sini, Rosie merasa bersalah karena selama menikah dengannya, Jim selalu merogoh kocek kantung dalam-dalam untuk pengobatan dirinya. Ia juga merasa tidak bisa melakukan apa-apa selain mengurus rumah. Mendengar hal itu, Jim pun menenangkan istrinya bahwa memang sepatutnya tugas seorang suami untuk menafkahi istrinya baik sedang sehat maupun sakit. Rosie diingatkan untuk jangan terlalu menyalahkan keadaan. Jim berjanji jika istrinya akan segera sembuh dan hidup bahagia saat anaknya lahir kelak. Jim pun langsung mencoba menghubungi pihak BPJS untuk menanyakan perihal kartunya yang tidak bisa digunakan. Jim pun mencoba bernegosiasi dengan customer service-nya agar kartu BPJS-nya bisa digunakan kembali. Namun hasilnya malah buntu. Kartu BPJS-nya kini tidak bisa lagi digunakan. Tak hanya itu, uang investasi yang ditanam di sebuah perusahaan saham pun kini sedang anjlok. Scene berganti di sebuah warkop di mana Jim tengah beristirahat makan siang. Di sini Jim ditemani dengan 3 kawannya yang 2 beroperasi sebagai polisi bernama Frank dan Freddy. Dan satu lagi berprofesi sama seperti Jim bersama Sean. Jim pun berkeluh kesah di hadapan temannya seputar permasalahan BPJS yang ditangguhkan dan juga saham yang dimilikinya sedang minus dan tak mungkin bisa diambil untuk saat ini. Kawan-kawannya pun juga berkeluh kesah sama seputar saham dan pemotongan uang pensiunan yang diakibatkan kerugian pasar modal di negara tersebut. Mereka menduga jika orang-orang di Wall of Street menjadi biang keladi dalam rusaknya pasar saham saat ini. Scene berganti beberapa hari kemudian di mana Jim mulai kebingungan dengan perekonomian juga pembayaran berobat istrinya. Alhasil, ia pun menghubungi salah satu kawannya untuk mengajaknya bertemu di salah satu kafe. Saat tiba di sana, kawannya pun datang dan ia bernama Robert. Robert inilah yang awalnya mengajak Jim untuk menanam modal di perusahaannya berkedok investasi. Jim pun menanyakan apakah modalnya yang kemarin diinvestasikan kini bisa ditarik kembali.
karena dirinya sedang membutuhkan uang. Robert lantas menjawab jika uang yang diinvestasikannya kini tidak bisa ditarik olehnya. Robert menjelaskan jika pasar saham di dunia, khususnya di Amerika Serikat, sedang berada di masa krisis hipotek. Bukan hanya Robert, orang-orang di luar sana pun sama, sedang merugi dan tak bisa menarik uang yang mereka miliki. Mendengar hal itu, Jim pun marah namun tak bisa meluapkan kekesalannya di depan umum setelah menyadari jika uangnya kini tak bisa kembali. Scene berganti di mana Jim sudah pulang dari pekerjaannya. Saat permasalahan di luar semakin kacau, kini ia harus diterpa lagi masalah di dalam rumahnya karena salah satu bank menuntut pembayaran $60.000 yang dipinjamnya untuk melakukan investasi. Di sini, Rosie pun kembali nangis dengan keadaan keluarganya yang terkena pacaklik keuangan. Jim sebagai suami sejati lantas menenangkan Rosie dan tak perlu memikirkannya, karena itu adalah tanggung jawab dirinya sebagai suami. Jim langsung menghubungi kawannya, si Sean, untuk mengganti sementara pekerjaannya karena akan bolos dulu 1 hari. Ia berencana akan menuntut si Robert ke pengadilan setelah menyebabkan dirinya merugi. Tak lupa, ia juga akan mencari seorang pengacara yang siap untuk membela dirinya sampai kasusnya tuntas. Ia pun akhirnya menemukan pengacaranya yang bisa menolongnya. Namun pengacara tersebut meminta harga yang tinggi untuk menenangkan kasusnya di peradilan nanti. Mendengar hal itu, Jim lantas mengurungkan niatnya untuk menyewa pengacara tersebut. Scene berganti di mana Jim dan kawan-kawannya sedang makan siang di warkop favoritnya. Kawan-kawannya begitu terkejut dengan utang yang harus dibayarkan oleh Jim. Jim pun bercerita jika akan menuntut si Robert ke pengadilan. Namun ia tidak ada biaya untuk menyewa pengacaranya. Melihat kawannya sedang kesusahan, Sean pun merasa iba dan memberikan dana yang dibutuhkan untuk menyewa si pengacara tersebut. Sean pun percaya jika Jim bisa memenangkan kasus ini dan bisa menjebloskan si Robert ke penjara. Hari demi hari istrinya selalu rutin mengecek kondisinya ke rumah sakit. Rosie tidak tahu kondisi keuangan keluarganya kian hari kian memburuk. Namun Jim tidak memberitahunya agar ia tidak terbebani pikiran dan bisa saja malah kembali jatuh sakit. Jim pun langsung menemui pengacaranya dan membayar uang yang dipinjam dari si Sean untuk bisa membantu memenangkan kasusnya. Scene berganti di sebuah gedung di mana Jim tengah mengurus laporan persidangan. Tiba-tiba datang seorang wanita yang memberitahu kepada Jim jika salah satu petinggi di tempat itu yang bernama Marwood tidak ingin bertemu dengannya dan menolak segala tuntutan yang dilayangkan Jim kepada si Robert. Mendengar hal itu, Jim pun lantas protes terhadap asisten si Marwood yang tidak ingin menolongnya. Tak lama kemudian, alangkah terkejutnya jika si Marwood berjalan di depannya tanpa menyadari jika ada si Jim di sana. Sontak Jim pun mencoba mengejarnya, namun ditahan oleh asistennya. Jim pun mengeluapkan kekesalannya dan bertanya-tanya mengapa orang susah seperti dirinya dipandang sebelah mata oleh petinggi pengadilan. Padahal Jim ini hanya menuntut haknya untuk mendapatkan kembali uangnya yang dijanjikan Robert akan berkembang. Saban hari kehidupan si Jim kian terpuruk, seraya bunga dari utangnya kian bertambah. Ditambah pembayaran pengobatan istrinya yang terus-menerus membuat tabungannya kian terkuras. Di hari berikutnya, Rosie pun mengetahui jika perekonomian suaminya kini sedang terpuruk. Rosie pun memutuskan untuk menghentikan pengobatannya di rumah sakit. Keadaannya diperburuk saat rumahnya terancam disita oleh bank jika seluruh utangnya tidak dilunasi secepat mungkin. Satu-satunya harapan adalah hanya pengacaranya yang bisa segera menolong kasusnya. Namun, apa daya, pengacara tersebut ternyata tidak bisa menolong kasusnya itu. Si Robert ternyata dilindungi oleh undang-undang kebangkrutan, sehingga bebas dari segala tuntutan dari para kliennya yang merugi. Sungguh keterpurukan hidup si Jim semakin komplit. Raut wajah Jim terlihat sedih, namun ia menahan kesedihannya di depan Rosie.
Ia pun lantas pergi bekerja agar tidak kepikiran masalah hutangnya. Masalah baru kini datang menghampirinya. Si Jim tiba-tiba dipecat oleh bosnya dari pekerjaannya. Sontak Jim pun menanyakan alasan pemecatan dari bosnya itu yang sepihak. Bosnya lantas memberitahu jika seorang karyawan tidak boleh memiliki utang di bank lebih dari $10.000. Jim lantas heran dengan alasan tersebut. Padahal hutang itu adalah masalah pribadi. Harusnya perusahaan membantunya dengan mempertahankannya agar terus mendapatkan uang. Ia malah dipecat. Jim pun dengan ongkos tersisa pulang ke rumahnya dengan tangan hampa. Saat tiba di rumahnya, ia menemukan sebuah cincin berada di meja makan. Cincin tersebut berada di atas sebuah kertas bertulis, "Hold this for me." Jim pun mulai curiga dan berfirasat buruk dengan istrinya. Ia langsung lari ke kamarnya dan firasat itu benar. Jim menemukan Rosie sudah tidak bernyawa dengan darah yang memenuhi kasurnya. Usut punya usut, Rosie memilih untuk mengakhiri hidupnya karena tak kuat menjadi beban bagi suaminya hingga terpuruk seperti ini. Namun sebenarnya itu bukan jalan yang terbaik karena Jim malah semakin menderita karena harus kehilangan orang yang dicintainya. Setelah proses evakuasi dan pemakaman istrinya, hidup Jim kini semakin tak karuan. Saban hari ia habisi dengan merokok dan meminum bir di pinggir jalan untuk menenangkan pikirannya. Ia mengabaikan segala panggilan dari bank dan kawan-kawannya. Tentunya Jim sedang tenggelam dalam kubangan kesedihan dan sedang meromantisasikannya. Saat sedang nongki di sebuah jalan, Jim tak sengaja memergoki si Marwood yang sedang mabuk-mabukan bersama kawan-kawannya. Jim pun terlihat kesal dan masih menaruh dendam dengan si Marwood yang tidak menolongnya di pengadilan. Saat Marwood berjalan keluar, ia langsung dihampiri oleh si Jim. Jim langsung mencurahkan isi hatinya jika dirinya kini sengsara. Salah satu penyebabnya adalah karena Marwood yang tidak menolongnya di pengadilan. Mendengar hal itu, Marwood malah tidak peduli dengan penderitaan yang si Jim alami. Jim yang tampak kesal lantas mendorong si Marwood ke tengah jalan. Namun naas, Marwood langsung dihajar oleh taksi yang melintas. Melihat kejadian itu, Jim pun kabur dari lokasi kejadian. Scene berganti keesokan harinya, di mana berita kematian si Marwood sudah diumumkan di televisi dan koran. Namun para jurnalis menulis penyebab kematian si Marwood yang disinyalir karena sedang mabuk, bukan karena Jim yang telah mendorongnya. Tapi benar juga sih, kan si Marwood beres mabuk-mabukan sebelum ia mati. Namun bagusnya tidak ada saksi yang melihat jika si Jim yang menyebabkan Marwood mati. Di sisi lain, Jim mulai merasa jika ini adalah balasan dari Tuhan atas perbuatan orang-orang yang telah membuat dirinya menderita. Karena itu, ia mulai mengumpulkan identitas orang-orang yang membuatnya menderita untuk segera dihabisi. Film ini memperlihatkan kehidupan kapitalisme yang tidak selamanya baik dan menguntungkan. Prinsip kapitalisme orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin terlihat di film ini. Terlihat jika Jim berada di bagian orang-orang miskin yang menjadi korban atas kekejaman ideologi kapitalis. Keesokan harinya, pihak bank datang ke rumah Jim dan mengusir dirinya karena rumahnya akan segera disita. Jim pun tanpa perlawanan dengan pasrah meninggalkan rumah beserta kenangan dengan istrinya itu. Ia segera mengemas barang-barang berharganya, termasuk sebuah sniper yang dimilikinya. Karena masih ada uang pesangon, Jim pun menginap di sebuah hotel bintang 3 untuk sementara waktu. Karena dendam sudah menyelimuti hatinya, Jim langsung pergi ke toko gelap membeli persenjataan untuk melancarkan aksinya. Sebelum memulai aksi, Jim pun melatih cara menembak dulu di sebuah terowongan bawah tanah agar tepat sasaran saat membunuh targetnya.
Setelah merasa sudah mahir menembak, Jim pun siap melancarkan aksinya. Target pertamanya adalah seorang maklar saham terkenal di negaranya, yakni si Scott. Tentu ia juga terlibat dalam permainan uang yang merugikan si Jim. Saat Scott sedang berjalan di sebuah basement, Jim pun muncul dari arah belakang dan langsung menembakinya sebanyak 2 kali. Namun kerennya, polisi tidak mengetahui siapa pelaku pembunuhan itu. Satu persatu Jim pun mulai menumbangkan target-targetnya dengan rapih dan ciamik. Kematian petinggi-petinggi perusahaan perdagangan saham itu ramai diberitakan oleh media setempat. Tentunya masyarakat cukup ketakutan dengan pembunuh misterius tersebut. Tak terkecuali dengan kepala perusahaan di Wall of Street. Jeremy tampak panik dan takut jika dirinya akan menjadi sasaran pembunuhan selanjutnya. Jeremy pun lantas menyewa beberapa bodyguard untuk mengawalnya dari segala serangan. Scene berganti di sebuah warkop di mana Jim mulai menemui kawan-kawannya. Di sana kawan-kawannya tengah membicarakan gosip hangat seputar petinggi-petinggi Wall of Street yang dibunuh oleh orang misterius. Bukannya menyembunyikan identitasnya, si Jim malah mengakui jika dirinya lah yang bertanggung jawab atas tragedi mematikan tersebut. Mendengar hal itu, sontak kawan-kawannya menganggap guyonan atas pengakuan dari si Jim yang menjadi dalang pembunuhan. Namun, Jim dengan tegas meyakinkan jika benar dirinya yang melakukan pembunuhan tersebut. Scene berganti di mana Jim sedang memasuki gedung Wall of Street untuk menghafal ruangan orang-orang yang akan menjadi target pembunuhannya. Saat keluar dari sana, ia tak sengaja bertemu dengan si Robert. Robert pun basa-basi dengan si Jim dan bercerita jika istrinya baru pulang dari London. Gak ada kapoknya nih si Robert. Ia malah memberi kartu namanya ke si Jim, barangkali Jim ingin lagi menginvestasikan uang lewat dirinya. Sontak Jim pun terlihat kesal dengan kelakuan si Robert yang tidak merasa bersalah sedikit pun. Di kamarnya, Jim pun mulai menyusun rencana untuk membunuh Robert dan target-target lainnya. Untuk menjebak Robert, ia lantas menghubunginya dan mengabarkan jika dirinya telah memenangkan judi slot. Rencananya uang dari hasil judi itu akan diinvestasikan kepadanya. Dan untungnya si Robert pun percaya dengan buayan itu. Scene berganti keesokan harinya di mana Jim berada di sebuah gedung tua dengan persenjataan lengkap. Ia berencana akan menembak Robert dengan sniper dari jarak jauh. Saat Robert sedang berjalan dan boom, peluru pun menghujam ke kepala si Robert hingga tewas. Tak hanya Robert, target-target lain pun telah dibidik oleh si Jim dari kejauhan dan langsung menghujamkan pelurunya. Merasa tidak puas, Jim pun masuk ke gedung Wall of Street dengan memakai topeng. Jim secara membabi buta membunuh orang-orang yang ditemui di gedung tersebut. Setelahnya ia lantas menuju ruangan target utamanya, yakni si Jeremy. Pengawal si Jeremy pun berhasil ia tumbangkan. Akhirnya Jeremy pun tak bisa berkutik lagi di ruangannya. Jim lantas membuka topengnya dan menanyakan apa alasan yang membuat dirinya bangkrut karena sebuah investasi. Jawaban Jim sederhana, hal itu dilakukan hanya untuk memperkaya dirinya, karena orang kaya tidak selamanya kekayaan murni dari hasil yang halal. Mendengar hal tersebut, Jim pun lantas memberikan pistol untuk segera membunuhnya.
Namun tiba-tiba saja tim kepolisian datang ke ruangan itu. Sontak Jeremy yang memegang pistol pun menoleh ke belakang dan langsung ditembak oleh polisi tersebut. Trik dari Jim berjalan lancar sehingga polisi menyangka jika si Jeremy lah biang keladi dari semua ini. Jim pun diselamatkan oleh polisi dari gedung tersebut. Frank dan Freddy yang menyaksikan aksi tersebut lantas membiarkan Jim pergi dari gedung Wall of Street dan tidak menangkapnya. Dengan ini, dendam Jim sudah terbayar tuntas. Tama.